Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan deteksi dini penempatan pelamar P1, P2 dan juga P3 ataupun juga V4 yang nantinya akan mendapatkan penempatan pada seleksi P3K tahun 2022. Dan untuk itu kita bahas bersama-sama sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja sebagaimana yang kita lihat teman-teman. Nah, ini salah satu alur pendaftaran. Sudah beberapa kali dibahas di video sebelumnya, bahwasanya untuk mendeteksi penempatan pelamar P1, P2 dan juga P3 ataupun juga P4 itu bisa dilakukan beberapa cara ya, diantaranya sebagaimana yang kita ketahui bahwa login ke SSCSN itu menggunakan sinkronisasi dari Dukcapil, yaitu NIK ya, nama dan tempat tanggal lahir itu harus sesuai tentunya. Yang kedua itu ada aplikasi Info GTK miliknya Kemendikbudristek, seperti ini ya teman-teman, aplikasi Info GTK Kemdikbud, dan di sana ada verbal ijazah dan juga untuk mengecek linearitas kualifikasi akademik, dimana ini semuanya akan terintegrasi untuk P1, P2, P3 ataupun juga untuk pelamar umum nantinya, karena semuanya itu diambil dari data Dapodik. Dan juga ada SIM pemetaan, SIM PG ya, SIM pemetaan untuk guru yang sudah lulus passing grade. Selanjutnya itu terafiliasi juga ke dalam e-formasinya milik Kemenpan RB. Nah, nantinya sistem semuanya terintegrasi dan mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 ataupun juga pelamar umum. Nah, ini ya salah satu kemarin yang dibahas pada rakor bersama pemerintah daerah, bahwasanya semuanya itu terdeteksi ataupun auto terdeteksi bahwa teman-teman itu pelamar P1, P2 ataupun juga P3 ataupun juga bahkan pelamar umum di akun SSCISN-nya masing-masing. Seperti itu. Karena yang sudah punya akun itu tinggal nantinya login saja, dan yang belum punya akun harus membuat akun terlebih dahulu. Nantinya itu akan terintegrasi otomatis ke dalam akun di SSCSN-nya masing-masing. Dan pasti ketika terintegrasi atau terdeteksi P1, P2, P3, P4, penempatan pun di sana pasti ada ya. Apakah ada yang mendapatkan penempatan ataupun juga belum mendapatkan penempatan. Karena kalau kita lihat, tidak seluruh guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021 itu dapat diangkat di P3K tahun 2022 ini. Karena itu ada 153.994 pelamar telah memiliki nilai ambang batas, ataupun juga guru yang telah lulus passing grade itu ada 193.954, di mana 134.022 itu siap diangkat tahun 2022 atau senilai 69% ya dari total angka 193.954. Nah, semuanya itu akan otomatis di akun SSCSN-nya masing-masing. Nah, mudah-mudahan dan kita berharap semoga teman-teman termasuk ya ke dalam 134.022 tersebut. Selanjutnya ada 14% yang mendapatkan penempatan, namun kuota formasinya itu tidak ada di tahun 2022 dan diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Nah, ini yang 27% ini berkaitan mungkin dengan ketersediaan formasi yang ada di daerahnya. Itu hanya 14% dan mudah-mudahan diprioritaskan diangkat di tahun-tahun berikutnya. Dan selanjutnya ada 17% atau 32.902 yang belum mendapatkan penempatan sama sekali. Seperti itu. Di antaranya adalah guru swasta sangat banyak ya teman-teman. Ada 16.317 guru swasta yang penempatannya sekolah induk dalam instansi. Selanjutnya cek auto terdeteksi penempatan sebagaimana yang kita ketahui di Info GTK miliknya Kemendikbudristek atau akun teman-teman guru honorer semuanya, itu terdapat status verbal ijazah. Nah, di akhir-akhir ini ada status verbal itu menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat.
keterangannya seperti itu. Nah, ini bagaimana teman-teman? Kalau kita lihat verbal ijazah seperti ini, mungkin ini ada keterlambatan ataupun juga masih dalam tahap perkembangan ya, proses itu, karena datanya banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan operator kabupatennya ya, operator dinas di dinas pendidikan tentunya ya, di kabupaten ataupun juga kota. Karena ini yang lain itu ada yang statusnya selesai dan ada juga yang lulus passing grade. Nah, misalkan teman-teman yang termasuk ke dalam data ini ya, masih menunggu itu, teman-teman silahkan berkoordinasi atau berkomunikasi dengan admin ataupun operator yang ada di dinas pendidikan kabupaten ataupun kota ataupun juga provinsi setempatnya. Nah, ini kondisi verbal di akun Info GTK, bahwasanya itu ada beberapa kondisi. Yang pertama itu yang lolos P3K ada ya seperti ini, namun itu berubah kembali dalam 1 hari menjadi tercatat sebagai lulus passing grade P3K. Nah, ini mungkin banyak teman-teman di akun Info GTK yang mendapatkan notifikasi seperti ini ya, tercatat lulus passing grade P3K kondisi verbal. Nah, ini kondisi verbal sudah akhir ya, sudah fix teman-teman kalau mendapat seperti ini. Ini khusus untuk P1, dan untuk P2 ataupun juga V3 atau bahkan pelamar umum, ini hanya ada keterangan ataupun notifikasi tercatat di database. Nah, ini sudah aman ya teman-teman. Yang tadinya lolos P3K kemudian diganti dengan tercatat lulus passing grade P3K seperti itu. Nah, ini salah satu deteksi bahwa kita itu benar-benar sebagai pelamar P1 contohnya, ataupun juga V2 atau P4. Nah, kita juga menghubungi layanan di guruppk.kemdikbud.id pada Telegram ya teman-teman, mau menanyakan apakah nantinya guru yang sudah lulus passing grade yang dapat formasi penempatan dapat memilih formasi lain selain yang sudah ditentukan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, misalkan seperti ini, teman-teman itu sudah mengunci formasi di sekolah induknya ataupun di sekolah lain yang sudah ditetapkan oleh Panselnas, dalam hal ini di akun di akun SSCSN-nya nanti. Nah, ketika teman-teman itu tidak ataupun menolak ditempatkan di sekolah tersebut, maka itu dianggap mengundurkan diri. Nah, ini jawaban dari admin guru pppk.kemdikbud.id. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Pelamar P1 yang sudah lulus passing grade tentunya dan mendapatkan penempatan tidak dapat menolak penempatan dan mengikuti mekanisme seleksi prioritas di bawahnya. Apabila menolak penempatan, maka dianggap mengundurkan diri dari seleksi P3K guru tahun 2022. Artinya teman-teman, ketika nanti sudah ditetapkan, itu tidak memilih ataupun tidak boleh untuk menolaknya, karena itu sama sekali teman-teman mengundurkan diri dari seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, ingat ya teman-teman, ketika nanti login SSCSN mendapatkan penempatan, fix ya, dikunci penempatan tersebut. Teman-teman tidak bisa memilih ke formasi lain. Kalaupun teman-teman memilih ataupun menolak ditempatkan di daerah itu, maka itu fix mengundurkan diri dari seleksi P3K tahun 2022. Sangat disayangkan. Jadi ini hal yang sangat hal kecil mungkin ya, tapi ini bisa membuat kita fatal ya. Jadi teman-teman ketika ditempatkan oleh Panselda ataupun Panselnas di dalam akun SSCSN, mohon maaf, teman-teman harus bisa menerimanya. Terlebih itu bagi teman-teman yang ditempatkannya itu bukan dari sekolah induk, tapi tetap dalam satu instansi. Kalau sekolah induk pastinya berbahagia ya, karena sekolah kita sendiri masuk ke dalam ditempati oleh guru honorernya. Nah, ini salah satu login pemilihan jenis seleksi P3K pada pengisian biodata formasi. Nah, langkah untuk memilih jenis seleksi P3K guru, data sekolah, instansi, dan kualifikasi yang terekam pada Dapodik itu akan muncul secara otomatis seperti ini. Jika data kualifikasi belum muncul atau belum melakukan verbal ijazah S1, akan muncul tombol aplikasi verbal Dapodik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada yang sedang dalam proses di Info GTK-nya, mudah-mudahan dicepatkan ya. Mudah-mudahan berubah apakah beliau masuk dalam database untuk P2, P3 ataupun juga tercatat sebagai guru yang lulus passing grade seperti itu. Jadi
Agar dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K Guru, silakan verbal ijazah S1 terlebih dahulu dan pastikan verbal ijazah S1 sudah selesai divalidasi oleh admin. Nah, ini ya, sudah selesai divalidasi oleh admin. Dapat dilihat pada lembar info GTK. Jadi antara info GTK dengan SSCSN itu sangat berikatan sekali ya teman-teman. Bila pendaftar merupakan peserta XTHK2, silakan isi nomor peserta XTHK2 seperti itu. Jadi nantinya sistem ini terintegrasi ke dalam akun info GTK-nya masing-masing. Nah seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman cek kembali di info GTK-nya apakah itu sudah selesai verbalnya dan tercatat sebagai guru yang lulus passing ataupun tampilannya seperti ini ya, menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Nah kalau seperti ini berarti teman-teman nantinya ini mungkin sangat kalau fatal ya tidak ya, namun sangat disayangkan nantinya itu ketika di dalam akun SSSN itu takutnya itu tidak terekam data dari Dapodiknya khususnya untuk verbal ijazah S1-nya seperti itu. Jadi teman-teman mohon cross check kembali dan terus menggunakan layanan seperti ini ya kalau mau menanyakan ataupun apa itu di laman guru.ppk.kemdikbud.go.id ada layanan untuk chat Telegram seperti itu. Nah mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.